Venezia memang cukup kesulitan untuk keluar dari zona degradasi. Akan tetapi, itu nggak serta-merta menutup sinar seorang Jesus untuk terus berkembang. Yap, sungguh nggak kebayang betapa beruntungnya kita punya sosok kapten timnas yang bermain di liga top Eropa macam Serie A. Dan Jesus berulang kali telah membuktikan jika ia memang layak masuk radar tim-tim ternama Serie A macam Juventus, Torino, Fiorentina, Bologna, hingga Lazio. Pun begitu dengan beberapa tim IPL serta Liga Prancis. Yap, setelah beberapa waktu lalu, Bang Jai sukses bikin seorang Dusan Vlahovic ngamuk-ngamuk. Kali ini, di laga versus Napoli, pemain 24 tahun secara umum berhasil mematikan pergerakan dari Romelu Lukaku. Yap, sebuah penampilan yang pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari Lukaku itu sendiri, serta membuat Antonio Conte selaku pelatih Napoli tertegun. Gimana enggak, statistik membuktikan kalau Jesus bahkan dalam beberapa aspek unggul dari salah satu bek elit Serie A saat ini, Rahmani yang bermain untuk Napoli. Tentu saja jika sampai akhir musim Bang Jai mampu mempertahankan konsistensinya, bukan tak mungkin jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk berkarir di Italia kian terbuka. Karena bagaimanapun, melihat gimana perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, ada kok nama-nama yang sejatinya cukup layak untuk main di level Serie A. Jesus, emang pemain yang satu ini gak henti-hentinya bikin kita semua bangga. Tentu saja kita sangat beruntung punya pemain seperti dirinya. Tenang, gak aneh-aneh, leadership-nya dapet, mainnya rapi, begitu pula dengan rambutnya. Maka gak salah kan jika Bang Jai ditunjuk jadi kapten timnas Indonesia, karena selain jadi palang pintu yang tangguh, ia juga bisa menjadi mentor yang bagus untuk bek-bek muda lainnya, macam Rizky Ridho, Justin Hubner, bahkan Ferrari sekalipun. Dan sejauh ini, terhitung sejak debut melawan Vietnam di GBK, penampilan Bang Jai nyaris nggak pernah mengecewakan. Lebih lanjut, penampilan Jai di level klub semakin kesini emang semakin meningkat. Di mana ia yang memulai petualangannya di Italia dari Serie B. Kini perlahan-lahan, Bang Jai mampu menjadi salah satu bek yang paling konsisten di Serie A. Dan meskipun Venezia kini ada di jurang degradasi, tapi secara individu, Jesus mampu mencatatkan statistik yang oke. Maka nggak heran jika tim-tim ternama Serie A macam Juventus, Torino, Fiorentina, Bologna, dan Lazio berebut untuk mendapatkan dirinya. Pun begitu dengan beberapa tim dari IPL serta Liga Utama Prancis. Yap, setelah beberapa waktu lalu, dunia cukup dibuat terpana melihat aksi Jesus yang benar-benar bisa mengantongi Dusan Vlahovic. Plus bobol gawang Juventus pula. Kali ini, di laga versus Napoli yang sementara duduk di posisi 2 Serie A, Bang Jai ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi dari Romelu Lukaku. Tentu saja ini jadi tantangan tersendiri bagi Bang Jai, karena semua tahu, Lukaku adalah tipe striker yang sangat fisikal. Akan tetapi, terlepas dari apesnya dirinya handsball, yang untungnya penalti gagal dieksekusi Lukaku, Jesus beneran bisa bikin penyerang tinggi besar itu frustasi. Meskipun di laga itu Venezia kalah 1-0, akan tetapi penampilan Jesus benar-benar layak diacungi jempol, terutama soal man-to-man markingnya kepada Lukaku. Yap, di laga tersebut dikutip dari Football, Bang Jai mendapatkan rating 7,1. Tercatat ia mampu melakukan 2 tackle sukses, 6 clearance, 1 hidden clearance, 2 intercept, 15 defensive action.
3 ball recoveries, dan memenangkan 3 duel. Nah, berkaca dari statistik tersebut, maka hal yang wajar jika Romelu Lukaku usai laga tampak menyampaikan sesuatu kepada Jesus, di mana banyak yang berasumsi kalau Lukaku mengakui Jesus sebagai bek yang tangguh dan juga mampu membuat Antonio Conte tertegun. Karena jika dilihat dari statistik secara umum, sejauh musim ini berjalan, dalam beberapa aspek Jesus bahkan lebih unggul dari bek papan atas Serie A milik Napoli, yaitu Rahmani. Dan menurut media Italia bernama 1000 Corrioblue.it, karakteristik yang dimiliki Jesus pada akhirnya membuatnya memang layak dilirik banyak klub di Serie A, yang mana salah satunya ketika ia bisa menjadi leader di jantung pertahanan tim dan merebut bola tanpa melakukan tackle yang menyebabkan pelanggaran berisiko kartu. Tentu saja karakteristik seperti ini jadi salah satu modal kuat sebagai pemain bertahan yang kemampuannya di atas rata-rata. Dan makasih banget buat Venezia, sangat bisa memanfaatkan kapasitas Jesus sehingga kelihatan banget di timnas mainnya just gandos. Karakteristik teknis Jesus adalah pemain berkaki kanan alami dan punya teknik individu yang bagus, termaksud di atas rata-rata untuk seorang pemain bertahan. Keterampilan ini muncul karena kondisi fisik di masa muda dan kemampuan yang dia bangun di awal karirnya. Baik di Venezia maupun di timnas Indonesia, dia bisa bertindak sebagai jantung pertahanan 3 bek dan membangun permainan dari lini belakang. Dia ahli dalam intersepsi dan merebut bola tanpa melakukan tackle. Di sisi lain, apa yang dilakukan C di Italia pada akhirnya emang semakin membawa berkah khususnya buat Indonesia. Karena sekarang media-media di Italia mulai meyakini kalau 4 nama yang pernah masuk catatan Roberto Mancini sebagai pemain muda yang sangat bisa mengembangkan karir di Italia adalah benar adanya. Yap, nama-nama seperti Marcelino, Justin Hubner, Nathan Chuaon, serta Ivar Jenner dianggap punya gaya main yang sangat pas dengan kultur sepak bola Italia. Selain itu, berkah tersendiri juga makin tipis-tipis nyerempet ke Rizky Ridho yang kita tahu juga masuk radar salah satu tim Serie B. Yap, dengan adanya Jesus, paling enggak anggapan remeh media Italia soal kualitas pemain timnas Indonesia sedikit banyak udah berkurang. Karena pada dasarnya beberapa pemain timnas Indonesia yang sekarang seperti Kelvin Verdong, Kevin Dix, Tom Haye, Michel Kers, hingga Martin Pas sangat bisa bersaing paling tidak masuk ke tim papan tengah Serie A. Dan gak apa-apa kalau semisal banyak pesepak bola timnas Indonesia yang berkarir di Italia, entah itu Serie A, Serie B, atau mungkin Serie C, bagi yang usianya masih U20. Karena biar gimana pun, Italia dikenal sebagai salah satu negara yang tradisi sepak bolanya kuat di dunia. Pokoknya apapun deh, asalkan kualitas timnas Indonesia bisa terus meningkat step by step. Karena emang untuk saat ini, progresnya udah ke arah yang benar, dan juga bisa sampai lolos Piala Dunia, amin. Mimin yakin akan banyak pemain dari Indonesia yang masuk pantauan tim-tim Eropa. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kalau Mimin pribadi sangat-sangat bangga sama Bang Jai. Dan gak apa-apa, kamu main untuk tim yang secara level ada di papan bawah Serie A. Yang penting menit bermainnya selalu reguler. Ingat loh, ini levelnya Serie A yang bagaimanapun masuk 5 besar terbaik di Eropa. Jadi gak masalah main di tim bapuk, asalkan ya tadi bisa terus main, karena dengan begitu Jai akan bisa berkembang. Nah, kalaupun ia memutuskan untuk bertahan paling enggak sampai akhir musim, paling enggak jika ia pergi, Jai masih bisa memberikan keuntungan bagi Venezia dari sisi finansial, mengingat kontraknya sendiri baru habis Juni 2027 mendatang. Intinya nggak apa-apa Bang Jai, main kalem, step by step naik levelnya. Ketimbang buru-buru pindah dan ujung-ujungnya salah perhitungan malah jadi camat, kan sedih.
Dan untuk pemain lainnya, khususnya para pemain muda yang ada di Liga Indonesia, gas terus untuk belajar serta berlatih. Kalau ada kesempatan abroad, gak usah pikir dua kali, karena bagaimanapun, standar masuk timnas Indonesia sekarang ini sangatlah tinggi. Dan semisal kalau abroad, jelas hikmahnya gak cuma sekedar sepak bola, tapi bisa belajar soal banyak hal, mulai dari kultur, budaya, bahasa, dan lain-lain. Sehingga itu bisa membentuk pola pikir serta karakter yang memberikan nilai tambah lebih. So, mudah-mudahan kedepannya makin banyak pemain Indonesia yang mau dan bisa bersinar di luar negeri. Khususnya mereka yang berasal dari didikan dalam negeri. Buktikan kalau kalian juga bisa kok menembus tebalnya dinding persaingan. Asalkan ada niat, doa, komitmen, dan kerja keras, serta perbanyak relasi, pasti bisa kok. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.